Datang. Iya Bu, Apa kabar? alhamdulillah baik. Oke, namanya siapa kalau boleh tahu? Nama saya Kamu sebelumnya sudah pernah datang untuk konseling keluarga? belum pernah, baru kali ini. Baru kali ini ya. Jadi di konseling keluarga kali ini saya sebagai konselor itu akan merahasiakan semua percakapan ataupun permasalahan-permasalahan yang udah kamu ceritakan sama saya. Jadi kamu di sini bisa cerita dengan secara terbuka, secara jujur, dan secara sukarela tanpa ada paksaan apapun. Jadi nanti kamu ceritakan aja apa yang menjadi permasalahan kamu selama ini ya. Oke, Bu. Oke, jadi sebelumnya kamu datang ke sini sendiri atau karena ada paksaan oleh orang lain? Sendiri Bu. Oke, jadi karena kamu datang sendiri, boleh tahu nggak apa masalah dari diri kamu? Oke. Sebenarnya saya kan anak kedua nih Bu. Saya itu sering dibandingkan sama kakak saya yang udah sukses sama adik saya yang merintis. Saya harus dijadikan patokan oleh adik saya dan bisa mengikuti jejak kakak saya untuk sukses. Jadi saya merasa tertekan di keluarga saya Bu. Itu sangat berat ya karena kamu merasa tertekan. Tapi sebelumnya kamu ini merasa nggak kalau orang tua kamu itu sebenarnya sayang loh sama kamu gitu? Apa kamu merasa begitu? Merasa sih Bu, tapi tetap ada perbandingan di antara kami bertiga gitu. Iya. Oh iya, adik kamu kalau boleh tahu itu kan sedang merintis. Itu sama kamu dia jaraknya berapa tahun usianya? 6 tahun. 6 tahun, cukup jauh. Tapi orang tua kamu selalu membandingkan kamu dengan adikmu. Begitu. Lalu ada nggak kayak apa perilaku orang tua kamu tuh apa sih yang bikin kamu tuh kayak merasa kamu tuh terlalu dipilih kasihkan sama orang tua kamu gitu? Enggak sih Bu, saya nggak melihatnya, tapi saya merasa gitu. Wah, berarti itu cuman kayak tanggapan kamu aja, perspektif kamu Iya. saja. Iya. Tapi secara perlakuan orang tua kamu tidak ada melakukan secara intens gitu, Iya. membeda-bedakan antara kamu dengan kakak kamu dengan adik kamu. Iya. Berarti itu hanyalah itu hanya tanggapan kamu saja. Coba deh besok-besok kamu ubah pola pikir kamu, karena nggak mungkin kan orang tua itu tidak sayang sama anaknya, pasti semuanya sayang. Mungkin itu karena kamu itu terlalu kamu sering di rumah. Lumayan sih. Lumayan sering ya. Lebih sering di rumah kamu atau adik atau kakak kamu yang di rumah? Lebih sering adik. Nah, itu juga menjadi faktor ya kenapa orang tua kamu lebih dekat dengan adik, karena kamu juga jarang di rumah. Coba setelah melakukan konseling ini, nanti kamu lebih sering di rumah, lebih akrab dengan orang tua, supaya kamu tidak merasa kalau orang tua kamu itu pilih kasih sama kamu. Baik Bu. Kan kamu ini, sebelumnya saya mau tanya, kan kamu ini merasa kalau orang tua kamu itu pilih kasih, tapi sebenarnya di dalam diri kamu itu, kalau saya boleh tahu, kamu itu sayang gak sama adik dan kakak kamu itu? Sayang sih Bu. Bahkan saya lumayan sering diandalkan daripada kakak dan adik. Itu bagus sekali ya, karena kamu sering diandalkan oleh keluarga. Jadi sebenarnya kalau menurut saya kamu itu cuman berprasangka.
bukan dari kayak orang tua. Karena kata kamu tadi kan orang tua kamu tidak ada menunjukkan perilaku yang berbeda. Berbeda pada kamu dan kakak kamu dan adik kamu juga. Jadi mungkin itu hanya perasaan kamu. Lalu kalau kakak kamu sendiri, apakah dia sering berada di rumah selain adik kamu? Sekarang udah nggak sibuk karena sudah mulai berumah tangga kan. Beberapa bulan terakhir dia baru masuki rumah tangga yang baru membina rumah tangga. Berarti kakak kamu sudah tidak di rumah lagi tinggalnya. Oke, jadi karena kakak kamu sudah tidak tinggal di rumah nih, apakah perasaan kamu terhadap orang tua kamu yang kamu merasa pilih kasih itu masih tetap sama atau semakin berkurang sekarang? Berkurang, tapi beban menjadi seseorang yang lebih tua daripada adik itu semakin bertambah ya. Jadi udah nggak ada tempat bercerita gitu. Berarti kamu sama kakak kamu udah jauh. Iya. Tapi sebelumnya kamu kan bercerita tuh. Kalau apa tetap bercerita kalau misalnya ada masalah di diri saya sendiri ataupun di keluarga gitu, tetap cerita kepada kakak saya yang bisa memberi saya solusi. Oke, berarti cukup dekat sama kakak gitu. Mungkin setelah dari konseling ini nanti kamu bisa mencoba juga ya mendekatkan diri sama adik kamu, karena dia juga kan adik ya, perlu dibina, perlu dibimbing juga karena kamu yang lebih tua. Tapi di situ kamu juga jangan merasa ini beban karena kamu yang lebih tua dari adik kamu. Kayak kamu bisa coba ubah gitu pola pikir kamu tentang kamu menjadi beban gitu ya. Coba lebih kayak ini loh rasa sayang saya sama adik saya karena kan kita keluarga tuh. Baik. Apa sudah gimana perasaannya setelah konseling dengan saya? Sudah ada nggak lega sih Bu, karena kan udah dapat saran yang baik untuk saya lakukan ke depannya gimana, untuk mengubah pola pikir saya ke depannya gimana, dan tanggapan saya untuk terhadap masalah saya yang sedang saya hadapi. Oke, semoga ini konseling ini tetap berlanjut ya. Jadi kita tidak hanya bertemu di satu pertemuan ini saja. Jadi seandainya kamu merasa kurang puas dengan layanan saya, bisa hubungi saya lagi. Nanti kita akan bertemu lagi dan melakukan sesi konseling lagi sampai saya membantu permasalahan kamu. Oke, baiklah. Jadi setelah ini mungkin kamu bisa menerapkan apa-apa saja yang saya bilang tadi. Mungkin bisa dicoba di rumah dan kalau sudah bisa kasih tahu saya apa sih hasil dari konseling kita ya. Dan seperti yang saya bilang tadi, kalau konseling ini dan seperti yang saya bilang tadi, kalau konseling ini kita tetap pakai asas rahasia, di mana saya sebagai konselor tidak akan menceritakan permasalahan-permasalahan yang telah kamu ceritakan kepada saya ke orang lain maupun orang-orang terdekat saya. Jadi kamu tidak perlu khawatir ya. Terima kasih Bu atas kerahasiaan antara permasalahan saya dengan ibu. Ya, baiklah, kalau begitu semoga kamu lega dan merasa terbantu oleh layanan yang telah saya berikan ya. Baiklah, kalau begitu kita akhiri ya sesi konseling kita. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Semoga kamu bisa dan semoga kamu hubungannya dengan kakak kamu, dengan adik kamu semakin baik, semakin akur. Dan semoga orang tua kamu tidak pilih kasih lagi seperti yang kamu pikirkan.
Baiklah, kalau begitu saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are you down for this? If you're in the mood, take it to the moon, just like a movie.